khususnya mereka cucu-cucu Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, bahwa negeri itu dahulu adalah ardul syirki wal kufur, dan yang membawa dakwah Islam dan iman adalah datuk-datuk habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bapak Taufik Asgaf, yang dimana Bapak Taufik Asgaf ini membelokkan sejarah ya teman-teman. Katanya Bapak Taufik Asgaf ini ada di kota suci, yaitu di Mekah ataupun di Madinah, itu bertemu dengan seseorang yang dimana suara tersebut itu mengatakan bahwasanya dulunya Indonesia itu ataupun Nusantara itu adalah negeri kufur ya teman-teman ya. Lalu kemudian para habaib yang keturunan Nabi SAW itu menyebarkan agama Islam di Indonesia, di Nusantara, dan pada akhirnya Nusantara ini menjadi agama Islam yaitu berkat perjuangan cucu Nabi, yaitu para Habib Ba'lawi ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi padahal yang menyebarkan agama Islam ini adalah para wali songo, dan ya teman-teman bukan dari golongan Ba'lawi, tapi mereka ini membelokkan sejarah. Apalagi mereka itu ya teman-teman suka memalsukan sejarah, bahkan sejarah yang ada di Indonesia ini seperti pahlawan-pahlawan juga dibelokkan yaitu dari golongan mereka. Nah seperti itu teman-teman. Bukan itu saja, mereka juga memalsukan nasab, yaitu mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah SAW. Bukan itu juga lagi teman-teman, mereka kalau berceramah isinya hanya khurafat, hanya meninggikan leluhurnya, dan banyak lagi yaitu kisah-kisah yang mereka itu memalsukan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bapak Taufik Asgaf. Yang sudah kita dengarkan tadi sebagai penyegar daripada pikiran dan hati kita di majelis ini. Beberapa hari yang lalu Al-Fagir dari Tanah Suci Haram ada di Jeddah bertemu dengan seorang yang soleh. Jeddah. Beliau minta 4 mata dengan Al-Fagir. Beliau mengingatkan, sampaikan salam kepada kaum muslimin ada di Indonesia, khususnya mereka cucu-cucu Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, bahwa negeri itu dahulu adalah ardul syirki wal kufur. Negeri Indonesia itu dulu adalah tanah atau negeri kekufuran dan kesyirikan. Kemudian menjadi ardul iman wal Islam, menjadi negeri iman dan negeri Islam, dan yang membawa dakwah Islam dan iman adalah datuk-datuk habaib. Nah ya, karena itu setan benar-benar sakit hati ya. Setan benar-benar sakit hati dan merencanakan rencana yang sangat jahat. Kalau datuk-datuknya mereka adalah mengajak orang-orang yang penyembah berhala, penyembah pohon, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka sekarang setan akan berusaha anak cucunya untuk dijadikan keluar daripada Islam dan iman. Karena itu mereka harus punya hisin, mereka harus punya benteng yang menjaga mereka. Siapapun yang berniat jahat kepada kaum muslimin di Indonesia dan khususnya kepada habaib, setan akan membantu. Mereka akan menjadi awan lahum. Jangan sampai muslimin khususnya para habaib memberikan celah untuk setan menerkam, menyerang, mempengaruhi anak-anak mereka. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang pertama si Bapak Taufik Asgaf ini didatangi oleh seseorang yang berbicara menyampaikan 4 mata di Jeddah ya teman-teman, bahwasanya ya negeri Indonesia ini Nusantara dulunya adalah negeri yang kufur, penyembah berhala, kesyirikan gitu teman-teman ya. Lalu kemudian katanya ini ya penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara ini itu adalah berkat para habaib ya teman-teman. Ini adalah doktrin. Jadi kita sebagai kaum muslimin Indonesia harus berpikir cerdas, jangan merasa minder ketika mereka itu menyampaikan sejarah-sejarah yang dimana sejarah itu ya dibelokkan teman-teman. Tentunya yang menyampaikan itu ya, yang menyebarkan agama Islam ini adalah para wali-wali songo. Ya bukan dari golongan Ba'lawi teman-teman. Ya. Jadi mereka itu pertama mendoktrin, lalu kemudian mengatakan bahwasanya
orang yang membenci para habib ini adalah golongan setan gitu teman-teman. Jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini juga dikategorikan setan gitu ya teman-teman oleh para Habib-Habib Ba'lawi seperti Bapak ya ini Taufik Assegaf. Jadi mereka itu ingin mencari dukungan ya dengan mendoktrin yaitu kaum muslimin pribumi agar apa? Agar mereka itu selalu mendukung para habaib ya teman-teman dan jangan mengikuti Kiai Imad. Nah seperti itu. Padahal ya teman-teman yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani itu berdasarkan ilmiah ya, berdasarkan kitab nasab, sezaman, filolog dan tes DNA. Tapi mereka itu tidak memiliki dalil yang kuat, tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Nah maka dari itu ya teman-teman, kita sebagai muslimin jangan mudah tertipu dengan ucapan-ucapan seperti ini. Yang katanya para habaib ini yang ada di Indonesia ini menyebarkan agama Islam ya dari datuk-datuknya leluhurnya. Tapi kenyataannya ya teman-teman ya, mereka itu tidak terbukti dalam segi sejarah. Bahkan yang menyebarkan agama Islam itu adalah Wali Songo. Dan Wali Songo juga dibelokkan sejarahnya ya, diambil, diklaim sebagai sebagai Ba'lawi. Jadi diba'lawikan. Ini sama saja kan merungkatkan nasab Wali Songo teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ya. Coba mari kita simak videonya. Kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin. Padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini tepuk tangan maksudnya pakai. Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan, udah 2 kali menyaksikan, orang Purbalingga sudah bersaksi. Sekarang merembet ke Banjarnegara, asyhadu anna Ba'lawi laisu min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Asyhadu anna Ba'lawi laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ba'lawi, Habib-habib bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunya wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ke-3 Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad ke-4 Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para Habib ini yang ada di abad ke-4 Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet. Karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Habib-Habib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad ke-4 Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi.
Kalau kitab setelah mereka mengaku dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang, namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada, sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih, muqaddam. Tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad Sohib Mirbat. Tidak ada orang yang bernama Ubed. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari Barat yang bernama Alexander Knies, berdasarkan historical imajinatif, yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Yalah. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang Barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang Barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi. Dari Iran, ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ya mereka itu memang sering memalsukan sejarah ya teman-teman. Bahkan sejarah ya pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia juga diklaim dari mereka. Yang menjadi pahlawan itu bukan dari kaum pribumi, tapi ada juga dari kaum Ba'lawi. Nah, teman-teman, jadi mereka itu sering memalsukan sejarah. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati ya, apalagi mereka itu sering mengatakan bahwasanya ya leluhurnya itu ikut andil dalam menyebarkan agama Islam yang ada di Nusantara. Bahkan mereka juga mengklaim bahwasanya Pulau Jawa ini milik Aulia Tarim, Indonesia juga milik Aulia Tarim. Ini benar-benar ya membagongkan ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita jangan mudah percaya. Bahkan nasab Wali Songo juga dibelokkan, diba'lawikan. Ini sama halnya juga ingin merungkatkan nasab Wali Songo. Yang menyebarkan agama Islam adalah para wali-wali Songo ya teman-teman, bukan dari golongan Ba'lawi. Tentunya ya mereka itu ingin mengambil keuntungan dari ya leluhur-leluhurnya yang membelokkan sejarah itu ya teman-teman. Hati-hati ini pembelokan sejarah, lalu mengatasnamakan yang membenci para habib ini adalah setan gitu ya teman-teman. Padahal Kiai Imad ini hanya ingin bukti, tapi mereka tidak bisa membuktikan ya. Bagaimana coba? Ya jelas-jelas rungkat kalau tidak bisa membuktikan bahwasanya mereka itu adalah keturunan Nabi. Ini malah membelokkan sejarah. Banyak sekali teman-teman ya sejarah-sejarah yang dibelokkan. Ya ini ada tujuannya kalau tidak seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu tertipu, jangan sampai kita itu percaya dari golongan-golongan ini yang sering mengatasnamakan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.